Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya mengawali. Pertama-tama mohon maaf karena dari saya sendiri, apalagi hujan terus sinyalnya agak susah. Jadi harus ganti server dari laptop ke HP seperti itu. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami, khususnya kami orang-orang muda yang berasal dari Keuskupan Agung Palembang seperti itu. Di sini kami ada beberapa hal yang ingin kami ketahui seperti itu Pak tentang arah dasar dari Keuskupan Palembang seperti itu. Jadi di sini kami meminta waktu dari Bapak untuk memberikan sejauh mana sih arah dasar keuskupan itu bisa tersentuh atau diketahui oleh khususnya bagi umat di keuskupan kita sendiri seperti itu. Mungkin saya pertama-tama mohon perkenalan dulu dari Bapak asalnya seperti itu Pak. Ya. Oke, kalau perkenalan tanya PB-nya tadi. PB kan langsung tahu, ini ayah saya ini, kelahiran ini, hobinya ini, pekerjaannya ini. Tapi tidak apa-apa, saya terangin. Nama saya Pahala Mateus Silalahi. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar, tanggal 30 November, terlagi ulang tahunnya 1975. Bertempat di Stasi Santo Yusuf, Kelurahan Tembing Tinggi, Paroki Santa Teresia Jambi, Keuskupan Agung Palembang. Jelas ya? Kalau alamatnya Jalan Raya Kilometer 2, Tebing Tinggi, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Indonesia. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Baik, terima kasih Pak. Apakah teman-teman ingin menambahkan sesuatu tentang identitas dari Bapak kita? Udah sangat jelas ya teman-teman. Terima kasih Pak. Pekerjaan belum ditanya. Oh ya, pekerjaannya Pak? Oh, pekerjaan. Tanya Baby tadi mau ya. Pekerjaan kami wira swasta. Tapi kalau bagian untuk kegerejawian, sekarang jadi prodiakon. Dulu pernah ketua stasi tahun 2017 sampai 2021. Baru pernah penyuluh agama Katolik hampir 9 tahun dari 2013 sampai 2020. Cuman karena penyuluh sekarang harus sarjana minimal D3, saya dipecat itu. Tapi bukan dipecat lah, tapi tidak. Nah, penyuluh-penyuluh non PNS ya, itu sekarang semua harus sarjana kalau dari Bimas. Baru saya juga penyuluh dari Kominfo Jakarta, karena bagian dari penyuluh agama Katolik, jadi masuk juga penyuluh agama dari Kominfo. Kominfo tahu kan? Bagian ini, bagian IT atau bagian tentang komunikasi dan juga informatika yang punya kementerian, yaitu Johnny Plate. Baru kalau untuk keorganisasian banyak. Jadi aktif di Pemuda Pancasila, bukan pemuda, aktif di Kampung Pancasila, pengurus pemakaman agama Kristen Katolik, ketuanya saya. Baru terlibat dalam serikat tolong menolong orang Batak di sini. Baru di kelurahan sebagai pengurus lapangan TKD yang ada di sini. Jadi kalau ke masyarakatannya termasuk aktif dari pelayanan sosialnya. Tapi duitnya tidak aktif karena pelayanan sosial itu pasti membutuhkan pengorbanan. Demikian. Oke ya, perkenalannya. Terima kasih Pak atas perkenalannya. Semoga juga kami nantinya bisa salah satu dari teman-teman ini menyusul Bapak seperti itu. Ya, oke, mudah-mudahan. Baik, mungkin dari kami ya Pak, apakah teman-teman suara saya juga sudah terdengar jelas deh? Terdengar, Suster. Sudah semua. Baik, mengawali hal yang ingin kami ketahui seperti itu Pak, kami orang-orang muda ini
Pertama-tama memang kemarin itu mencari tahu tentang arah dasar dari keuskupan seperti itu. Memang banyak yang belum tahu karena apa namanya, mungkin waktu mudanya nggak terlalu tersentuh seperti itu ya Pak ya. Nah, di sini kami orang-orang muda di sini ingin menggali sejauh mana sih apa saja arah keuskupan Palembang seperti itu Pak. Oh. Jadi arah dasar kita kalau sesuai dengan MONEP di tahun 2015 sampai pada 2020, ini kan sudah mulai lagi arah dasar. Ardas itu kalau tahun lalu, kalau dibilang tahun lalu tergantung MONEP. Jadi sekarang evaluasi. Ini kemarin baru pertemuan di Palembang, saya tidak ikut karena bukan ketua wilayah. Yang ke sana kemarin Romo Paroki, baru Romo Pos Pelayanan, baru Romo lainnya, baru ketua-ketua wilayah sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi Ardas itu diterapkan, nanti disampaikan kepada ke paroki, baru ke stasi, baru kepada keluarga-keluarga. Tapi saya garis bawahi, ini masih pembentukan dan juga hasilnya masih di atas, masih di antara para pastor atau para romo kita. Kalau dilihat Keuskupan Agung Jakarta sudah sampai ke bawah, karena mereka mungkin lebih lebih intens, lebih dekat. Kalau untuk Keuskupan Agung Palembang, bayangkan 3 provinsi, tahu kan? Coba saya sebut, Keuskupan Agung Palembang, berapa provinsi? 3, coba sebutkan dulu, sama-sama. Lampung, Lampung. Sumatera Selatan tuh Pak. Satunya lagi apa ya? Lampung sudah, saya ulangi ya, Palembang, Bengkulu, Jambi. Kalau Lampung sudah berdiri sendiri keuskupannya, Keuskupan Lampung ya, Tanjung Karang itu. Jadi betul-betul mencakup luas yang begitu luas. Makanya mungkin lambat gitu ardasnya disampaikan kepada sampai ke stasi-stasi atau ke paroki. Tapi satu hal, arah dasar yang saya ketahui kemarin waktu Romo, ini kan tanggal 18 sampai tanggal 20 bertempat di Tanjung Jabung Barat, dekat mungkin stasi kami sekitar sejam, akan bertemu 30 orang pastor Unio, yang dimana mereka ini projo, yang merupakan pastor diosesan ya, atau memang yang bekerja untuk keuskupan, yaitu projo. Kalau projo ini kan macam-macam. Kalau Keuskupan Palembang tahu tak yang dominan pastornya apa? Dari kongregasi mana? Gak tahu juga. SCJ mungkin Pak. Apa? SCY. S CY. SCY. Itu. Suster dari mana? Dari paroki mana? Kalau saya asal parokinya dari PK3 Trinitas Bangunsari, Pak. Belitang. Belitang, ya. Itu memang sumbernya suster itu, sumbernya para suster, para romo, dan juga ada dari sini suster kami, Suster Maria Piani, tapi dia ambil Saritas. Jadi saya kembali lagi ya, ada 30 romo yang akan live in. Bayangkan aja dalam lingkup desa, pasti mereka mengenal gitu. Di Simpang Rambutan tanggal 18 ini sampai kepada tanggal sekitar 3 hari. Jadi arah dasar mereka pertama memang ya romo tuh para pastor harus mengetahui gimana kehidupan umat itu. Baru yang kedua, baru arah dasar daripada keuskupan gitu, berarti dia dalam arti bukan hanya dalam intern keuskupan aja mereka mengenal, rupanya mereka akan berkolaborasi atau mungkin bekerja sama walaupun sudah pernah ya ke pemerintahan. Jangan menutup diri. Selama ini kan mungkin romonya sungkan dengan pemerintah, ya pasti pengurusnya pun sungkan dengan pemerintah ataupun tidak mau terlibat akan pemerintahan. Itu salah satu yang menjadi mungkin prioritas. Kalau mengenai katolisitas atau mungkin bagaimana pembenahan masing-masing lahan gereja, keabsahannya, itu banyak PR-nya. Sebetulnya banyak, betul banyak. Karena banyak gereja kita yang memang tidak punya IMB, legalitas suratnya masih pada hak pribadi. Kalau kami di stasi Santo Yusuf Tebing Tinggi ini sudah punya legalitas, IMB-nya sudah keluar, gerejanya sudah selesai, tapi pernah viral akibat daripada pembangunan gereja. Banyak pernah disegel. Perjuangannya berat, hampir 3 tahun kami, 2 tahun bergulat. Jadi kita bangunkan gereja lamanya kecil, terus dibangun di sebelahnya supaya di sebelahnya bisa
sambil berjalan, rupanya teman-teman di sini, yang kiai-kiai di sini, Ustaz nggak setuju, harus yang kecil itu direhab katanya. Padahal kita punya MB, tapi udah selesai. Tanggal PB tanggal 10 bulan 12 akan diresmikan oleh Bapak Uskup kita, Yohanes Harun Yuwono. Itu sudah fix. Harus PB harus pulang, ya. Itu masa Advent itu diresmikan. Nanti kita undang semua nanti bupati segala macam. Jadi kembali ke Ardes tadi, secara detail nanti kita lihat rumusannya, pasti ada rumusan lah. Tapi hal pasti, bagaimana para gembala mengetahui situasi umat akan kehidupan dalam bergereja dan bernegara. Itu. Kedua, peran gereja juga harus berkesinambungan dengan dalam tujuan negara. Jadi jangan kita apakan. Selama ini kan, apalagi nanti kalian bekerja dalam pemerintahan, suatu saat ada PNS atau mungkin ada guru, gereja dengan negara itu nggak pernah lepas. Itu. Ingat kan tagline kita kan, ingat jargon kita, masih ingat dari Bapak Uskup kita? Yang pertama, Uskup Sugija. Sama-sama? Yuk, sama-sama. 100% ke 100. Ayo kah? 100% Katolik. 100% Katolik. 100% Indonesia. Nah, itu sudah pernah kami buat drama musikalnya itu di hadapan 30 gereja waktu Natal Okumene. Itu PB-nya ikut serta dulu itu. Mereka bangga betul. Itu pernah kami buat jargon drama musikal 100% Katolik, 100% Indonesia. Wah, begitu tidak membedakan suku, tapi kita satu dalam NKRI. Jadi itu arah dasarnya. Nanti suatu saat nanti ada rumusannya. Kan itu kan hanya teori yang saya sampaikan, tapi rumusannya suatu saat akan dibuat karena baru mereka rapat 2 minggu, baru dirumuskan, baru turun ke paroki, turun ke stasi, baru nanti disebar ke umat. Bahkan mungkin ditetapkan secara semacam undang-undang lah gitu, semacam DPRD-nya kan, dibuat semacam undang-undangnya arah mana nanti ini. Baru yang satu arah dasar yang paling satu yang di paroki Santa Teresa ini, salah satu nanti yang dekat kami akan menjadi paroki. Nah, itu ada salah satu stasi akan menjadi paroki, dia menaungi hampir sudah 11 gereja, yaitu untuk daerah kabupaten. Jadi akan mekar. Nanti kalau untuk Teresia kan untuk kota Jambi atau provinsi Jambi sudah menjadi berapa paroki? Marabungo, Singkut, Gebrus Agung, baru Santa Teresia, baru nanti tambah nantikan namanya paroki Simpang Rambutan. Sekarang masih bentuk pos pelayanan. Pos pelayanan dari stasi kan pos pelayanan, baru nanti kuasi, baru paroki, persiapan segala macam. Masih ada proses. Itu mengenai atau mungkin ada yang mau diapakan? Silakan kalau masih ada kurang jelas. Atau mungkin saya menyampaikannya kurang paham, enggak? Baik Pak, kalau apa namanya Bapak tadi kan mengatakan Ardas ini baru dirapatkan hampir 2 minggu yang lalu seperti itu Pak. Jadi sebelumnya itu di tempat kita Keuskupan Agung Palembang itu jadi memakai apa Pak? Apakah belum, maksudnya? Ardas itulah, kan Ardas ini kan nanti dimonitoring evaluasi. Iya. Jadi kalau 2015 sampai 2025 tahun ya. 5 tahun 2015 harusnya 2020 kemarin karena Covid kan tidak bisa. Karena dia per 5 tahun. Jadi kalau Ardas yang tahun lalu yang dibilang sebelumnya atau 5 tahun lalu, kalau saya lihat kemarin katolisitas yang menjadi prioritas utama, keaktifan umat itu. Jadi katolisitas itu berarti kan keterlibatan atau pengetahuan iman Katolik. Selama ini mungkin kalau dibilang 5 tahun lalu semuanya masih buta, semuanya kan dipegang oleh suster, dipegang oleh romo, umat tuh nggak tahu apa-apa, liturginya kayak mana, atau berapa anak-anak kita yang punya contohnya sakramen umur berapa segala macam. Itu dulu katolisitasnya sampai dibuat programnya supaya romo dalam berhomili dia harus berkatekese. Nah, itu banyak nggak jalan. Jadi kalau saya ikut kemarin waktu Monep itu, Monep kan nanti monitoring evaluasi katolisitas yang paling utama, baru keprihatinan umat yang tidak terlibat, bagaimana untuk menggerakkan mereka. Baru ke peran pemerintahan juga masih minim, karena jarang orang Katolik jadi ketua RT gitu. Mungkin karena mereka tidak mau atau karena minoritas. Baru tentang itu tadi, keabsahan tentang kepemilikan tanah setiap stasi. Biasanya sama itu suster, nggak pernah berbeda, cuman dari hasil kemarin kan dievaluasi, rupanya untuk tahun ini Ardas ini keterlibatan
dari kepemerintahan dan juga pengembangan kewilayahan gitu. Kayaknya berbeda saya lihat. Tapi saya lihat pun masih prihatin tentang pendidikan anak-anak Katolik yang daerah-daerah stasi ini. Kemarin waktu kami rapat kecil dengan seluruh ketua stasi, masih banyak mengeluhkan anak kami belum dapat pengajaran agama Katolik dan juga yang mengajari mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi apa sih yang pasti bagaimanapun ibu rumah tangga menyampaikan materi pasti nggak sepaham dengan guru kan? Itu banyak keprihatinnya tentang pendidikan agama Katolik anak-anak baik SD, SMP, SMA dan juga ke atasnya. Formal ya, bukan sekolah minggunya. Kalau biak mungkin ya bisa aja. Tinggal nyanyi-nyanyi, datang berdoa, menggambar, sudah kalau biak, bila iman Katoliknya. Ini tentang pendidikan formalnya masih prihatin. Itu, Suster. Baik, terima kasih Pak. Saya sambung ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban yang pertama Pak. Sangat lengkap tentunya. Dari jawaban pertanyaan kedua ini kami merumuskan nih Pak, dari ardas kita yaitu Keuskupan Agung Palembang. Menurut Bapak sendiri nih, menurut pandangan Bapak sendiri ini, apakah ardas tersebut itu sudah sesuai dan sudah terlaksana hingga saat ini, baik pada stasi, paroki, bahkan keuskupan, Pak? Seperti itu. Ardas yang lama atau yang baru ini? Ardas yang terbaru, Sang. Oh, yang terbaru belum Belum terlaksana karena masih rumusan di atas, masih mereka merapat baru 2 minggu ardasnya. Dalam arti kata kalau semua Romo sudah kumpulkan dengan Bapak Uskup dengan seluruh komisinya kan, kalau dibilang kan belum berjalan. Bagaimana bisa berjalan yang ketua stasi, ketua paroki sama dengan komisi-komisi yang lain atau seksi belum pernah ketemu itu. Oh, jadi itu yang terlama ya Pak. Jadi yang terbaru itu ya Pak. Nah, itu yang terlama Ya, itu yang terbaru apakah belum sudah lah. bisa? Lalu yang terlama apakah sudah berjalan Pak? Kalau terlama, kalau dibilang hitungan, kan nggak bisa kami menjawab sepihak kan, karena cakupannya luas. Kita mungkin di stasi lain beda, di paroki beda. Tapi kalau saya lihat semua, kalau saya lihat hitungan persentasenya paling 60-70%. Ya, karena kalau dibilang gagal tidak ya, tapi 2015 sampai ke 2020 kan mungkin karena COVID hampir 2 tahun, bisa jadi banyak kendala. Seperti kapal Yukde ya, seharusnya kapal Yukde, tahu kapal Yukde kan? Tahu kapal Yukde, siapa pernah ikut? Apa? Naik kapal? Gimana? Bukan Pak, bukan. Jadi? Tentang apa? Saya belum pernah ikut, tapi sepengetahuan saya itu kayak kapal Yudi itu sejenis sebuah pertemuan ya Pak. Ya, terus? Pertemuan. Iya, pertemuan orang muda. Itu aja tadi bilang. Pertemuan orang muda bukan orang tua. Jadi kapal Yudi kan seharusnya kemarin 2020. Kami kan 2017 pernah ikut babynya atau dengan anak-anak kami bawa dari stasi. Jadi banyak gitu. Kalau saya bilang jangan dibilang bahwa ardas sebelumnya langsung tercapai karena harus kita akui COVID itu 2 tahun loh. Mulai 2020, 2021 baru akhir 2022. Jadi banyak kegiatan Keuskupan Agung Palembang tidak jalan. Berarti kalau saya bilang 70%. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terarah. Dulu prioritas memang tentang peran serta anak muda dalam hidup menggereja ya. Baik kapal Youth Day, baik si Jambu. Si Jambu itu kan pertemuannya dekanat atau sebelum kapal Youth Day. Tuh. Kalau saya bilang 70% berjalan. Jadi tulis saja 70% dalam arti kata, itu pendapat saya, karena ada masa pandemi, semuanya banyak program yang gagal. Jadi kalau Ardas ini kan program, ada programnya gitu, bukan hanya wacana aja. Kalau Ardas itu jelas ada orangnya, contohnya ya kayak GBHN kita lah, contohnya, atau tentang undang-undang kita berjalan apa tidak gitu kan. Kan ini kan dibuat oleh para tokoh kita, tokoh masyarakat, tokoh agama, suster, biarawati, kepala yayasan, semualah. Baik juga keuskupan, Bapak Uskup, bahkan juga Bapak Pikjen. Jadi mereka berkumpul mau buat kemana kita taruh apa ini. Jadi mudah-mudahan tahun 2022 ini berjalan lagi sampai nanti tahun 2027. Kalau di Jakarta saya lihat lumayan karena mereka biduk. Biduk kan? Tahu kan? Biduk itu berarti
seluruh pelayanan berbasis data. Kalau untuk Keuskupan Agung Palembang tidak jalan. Jadi paroki aja belum sanggup. Berapa sih semestinya jumlah kita? Itu betul. Itu bukan pekerjaan mudah, tapi sebetulnya ringan. Karena kita kan tingkat stasi itu sebetulnya sudah punya data. Cuman kelanjutannya ke atas nggak dapat. Jadi seharusnya data itu penting. Itu pun nggak berjalan. Itu. Jadi kan dibilang ardasnya kan perlu juga. Itu ardas itu berarti harus tahu berapa jumlah umatnya, di mana basis pekerjaannya, berapa anaknya. Jadi kalau untuk tahun ini ketika dijalankan ardas, bahkan untuk data umat pun belum sinkron. Mudah-mudahan nanti 2027 ini dapat semuanya gitu. Kalau mengenai sensus kan tidak bisa karena dimanipulasi. Karena ini sering jadi kepentingan di Bimas, pinginnya umat kita banyak. Kalau makin banyak umat kita di Bimas, lapor ke kami Kemenang, anggarannya makin banyak. Itu. Tapi pemerintah negara ingin memperkecil kita loh. Ini loh jumlah umat kalian dibilang. Contohnya Provinsi Jambi cuma 10.000 umat kalian. Loh, di data segala macam kami ada 15.000. Ayo silahkan itu. Tapi kebanyakan masih ada di sini KTP Kristen. Saya mau tanya, masih ada KTP Kristen? Coba dicek teman-temannya atau orang tuanya. Pasti ada. KTP-nya Kristen. Paham enggak? Kristen gimana maksudnya, Pak? Nanti cek, ini kan menjadi ardas juga. Cek orang tuanya atau cek saudaranya, KTP kamu bro apa? Saya hampir dari kecil sampai sudah dewasa, KTP saya Kristen. Tahu dah? Atau nanti tengok apanya. Paham kan? Kalau kamu KTP Kristen, kalau dulu kan zaman dulu tahun 75 kan, Kristen Katolik sebelum ada pembaruan, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Negara nggak mau susah, dibuatnya Kristen. Ketika kita mengurus IMB, atau ketika kita punya, contohnya berkepentingan dengan Katolik, kita dianggap Kristen. Bahkan yang pastinya ketika mengurus mengurus kita IMB lah, 60-90 kan, untuk pendirian rumah ibadah. 60 kita untuk warga sekitar Islam, 90 kita untuk yang Katolik. Saya dulu Kristen, saya rubah. Jadi itu juga merupakan arahan ardas, merupakan dari salah satu sisi jumlah berapa sih umat Katolik. Itu yang sering buat, makanya Katolik kita ini di Indonesia nggak sampai 2%. Itu penting ya, bagi kalian cari itu. Atau tengok KTP kalian. Jangan sepele. Itu, atau orang tuanya, pasti masih Kristen. Itu kecil ya, tapi punya peran dalam perhitungan ke arah mana nanti dibuat Katolik ini. Makanya jangan sakit hati kalau contohnya Katolik disepelekan dalam hal penganggaran atau perekrutan tenaga kerja atau PNS atau apa namanya itu, atau PPTK atau apa. Jangan harap, karena memang kita ini kecil. Karena sesuai dengan data umatnya. Ini kami tetap benahi itu. Siapa yang mau berkatolik langsung Katolik. Tidak pakai Kristen Katolik lagi, langsung Katolik. Gitu. Ada lagi? Baik, Pak, mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan. Ya. Lalu, menurut Bapak, bagaimana situasi konkret keuskupan pada saat ini, terlebih pada Keuskupan Agung Palembang, dalam masa peralihan dari pandemi, lalu sekarang setelah pandemi? Begitu, Pak. Oh iya. Jadi kalau jawaban tadi sudah merangkum sebetulnya, cuman karena diulang pertanyaan apa? Ketika masa pandemi atau sebelum masa pandemi ya, dalam arti kata dalam pelaksanaan ardasnya yang 2015 sampai 2022. Semuanya berjalan baik, segala aktivitas berjalan. Tetapi ketika memasuki masa pandemi, ya kan? Ketika memasuki masa pandemi tahun 2020 sampai 2021, banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat pertemuan semuanya dibatalkan dan juga gagal. Salah satunya kapal Youth Day sama IYD. Katanya kemarin di Palembang tuh Indonesia Youth Day. Itu salah satunya. Bahkan untuk pelayanan pastor ke stasi, ke paroki pun jadi terkendala, berhenti semua. Yang menjadi salah satu pengisi waktu atau menjawab kerinduan umat, yaitu
live streaming tadi, itu dari Keuskupan jalan terus tiap hari. Itu salah satu upaya dari Keuskupan Agung Palembang membuatkan live streaming. Walaupun di paroki buat juga kan, tapi umat tinggal memilih mau yang pilih mana, mau Keuskupan atau mau yang pakai Teresia bagi yang listasi ya. Terus selama masa pandemi, Keuskupan saya nggak tahu, tapi dari paroki yang kami alami, Keuskupan tidak berperan untuk melihat bagaimana situasi umatnya, apa yang mau dibantu. Contohnya umat ini, kita bagi yuk sembakonya, pasti mereka punya dampak, tapi Keuskupan hilang gitu. Tapi nggak tahu mereka hanya berkutat di Palembang ya, tapi paroki berjalan, di paroki berjalan, tapi paroki hanya untuk umat paroki saja. Itu masa pandemi ya, itu kan harus ada ya, harus tahu kalian ya, harus tahu anak-anak muda kami. Apakah diam saja? Kalau saya lihat Keuskupan Palembang sepertinya diam. Kayaknya diserahkan ke masing-masing paroki. Jadi paroki kemarin membagikan sembako, dikumpuli dari umat yang mampu, dibagi. Saya kita kemarin ada 302 tahap untuk parokinya ya. Kalau untuk kami stasi, kami hebat. Kami bukan untuk warga kami, bukan Katolik, tapi warga lain yang ada di sekitar gereja Katolik tersebut. Itu, walaupun umat kami ada kok janda, ada ini, tapi tidak apa-apa lah aku bilang. Kita lebih miskin, tapi kita lebih bahagia sebagai Tuhan Yesus. Udah kita bagi hampir 60 kakak lah untuk warga sekitar. Mampunya 60, nggak banyak. Kalau lurahnya bilang, ada 100. Nggak lah Bapak Lurah, kami cuma dikit. Yang penting 60 aja, kami lihat yang memang punya, yang kami lihat rumahnya, pekerjaannya hilang, kami langsung cek ke lapangan, kan sekitar gereja. Jadi tahu gitu yang mana, gitu. Itu ya mengenai dampak ya, itu sampai ke situ kami apakan. Kalau untuk Keuskupan nggak sampai lah, mungkin karena jauh kan. Tuh. Baru kalau dibilang arahnya dari kegiatan juga berkurang, peran sertanya juga kurang, hanya dengan live streaming, baru saya itu yang nggak tahu yang lain-lain mungkin kalau Keuskupan atau romonya mungkin, tapi kayaknya romonya banyak apalah, banyak diam, takut keluar, karena di sini kemarin romonya kena. Di Keuskupan ada yang kena itu, kena COVID, jadi semuanya serba takut, serba nggak tahu kemana bergerak. Itu Sisilia. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Jika tadi melihat dari Keuskupan, lalu bagaimana dari diri Bapak sendiri menghadapi situasi yang ada pada saat ini, terlebih di stasi atau di paroki Bapak? Gitu. Situasi saat ini ya, berarti pandemi sudah berakhir, walaupun masih tetap kita waspada. Jadi arah sekarang yang kami jalankan, kami sudah bisa melakukan semuanya. Cuman karena sudah terbiasa dengan COVID kemarin berdiam di rumah, dan juga enak-enak di rumah, rupanya umat pun sudah mulai berkurang gitu dalam hal berkegiatan, karena sudah terenak tadi. Bulan ini, bulan Rosario, bisa dihitung jumlahnya, dulu semua ramai atau bagaimana, berkurang. Bulan Kitab Suci, kemarin juga baru selesai. September, peran umat juga berkurang. Bahkan mungkin bisa dihitung, biasanya minimal biasanya 20 atau 30, tapi berkurang. Cuma 5 orang atau 6 orang. Itu apanya? Itu yang saya lihat. Tapi di stasi lain, mereka merubah gitu, merubah formasi, membuatkan tidak perlingkungan lagi. Jadi mereka bentuk dengan nama KGB, Komunitas Gerejani Basis. Dalam arti kata, mereka merangkul umat, contohnya satu lorong ini, contohnya satu lorong. Berapa Katolik? 5, yuk kumpul yuk. Jadi seperti itu sekarang. Yang dekat-dekat makin diperkuat, yang jauh tuh jangan, anggap kamu bikin kelompok basis di situ. Itu sekarang yang diterapkan, karena ini sudah pernah terjadi di Keuskupan Agung Jakarta, namanya sel. Kayaknya itu nanti solusinya, mengangkat orang-orang yang memang sudah nyaman gitu waktu COVID, diam di rumah, tidak pernah lagi aktif, hanya datang gereja, hanya hari Minggu untuk lingkungan. Jadi dibuatkan oleh Romo kami, Romo Benyamin Malung, dalam pos pelayanan. Jadi di stasi satu sudah diterapkan. Contohnya satu lorong itu kan, contohnya kalian satu fakultas agama, kumpul yuk semua dengan kita yang Katolik, seperti gitu kan, atau yang dekat-dekat ini, atau di tempat PB, di dekat kos PB, kita kumpul yuk yang dekat-dekat Katolik,
Berapa orang kita? 5. Udah 5 aja, yang penting solid terus. Jadi intinya, dan juga jadi satu keharusan, ketika dia nggak hadir, dipanggil gitu, kan dekat. Panggil saya dulu, nggak datang. Dia bilang kan, dipanggil. Minimal 1 orang gitu. Itu memang pemaksaan ya, tapi kan dekat-dekatan. Mungkin contohnya PB dekat kos dengan siapa, dengan siapa di atas. Panggil yuk, kan janji harus kumpul terus gitu. Nggak usah yang jauh-jauh gitu. Itu sekarang yang diterapkan di masing-masing stasi. Walaupun dikit, tapi kalau 5 kakak, kalau datang semuanya 10. Kira-kira itu jawabannya, Maria, mengenai langkah ke depannya dan juga mengenai yang akan kami lakukan. Masih banyak memang mau dibenahi, masih banyak betul yang mau dibenahi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, mungkin saya melanjutkan. Tadi Bapak juga sudah mengatakan kalau arahnya lebih ke keuskupan memang sangat luas, jadi lebih spesifik lagi ke paroki, terus stasi seperti itu, Pak. Nah, kalau kami ingin mengetahui dari keuskupan sendiri yang dengan proses sekarang mengajak umat untuk berpartisipasi dalam Sinode Keuskupan Agung Palembang sendiri, untuk yang baru ini, Pak, itu prosesnya itu seperti apa? Maksudnya itu dari keuskupan sendiri mengajak umat untuk lebih mengetahui atau ikut berpartisipasi itu seperti apa gitu. Kalau tadi Bapak juga mengatakan pernah sekali atau mengetahui seperti itu. Pertanyaannya panjang. Singkatnya pertanyaannya gimana? Singkatnya, bagaimana keuskupan itu mengajak umat untuk berpartisipasi dengan sinode saat ini seperti itu? Oh, ya. Berarti peran sikap atau cara keuskupan ya mengajak bersinode, atau dalam arti kata mengajak bersama. Sinode kan bersama, yuk gitu kan. Itu. Kalau lihat dari sinode atau nanti juga dengan ardasnya, arahan dasarnya, ini kan belum sampai ke bawah, tapi gaungnya sudah disampaikan oleh para romo. Bahkan juga dua sinodenya sudah disampaikan ke masing-masing gereja. Jadi kalau secara menampung aspirasi, menampung keluhan dari masing-masing stasi, belum ada sinode nanti, mungkin sekitar akhir tahun ini atau awal Januari, nggak tahu. Tapi kalau keuskupan sudah menggaungkan kepada para romo, gitu, kepada para pastor, supaya umat tidak terkejut. Yuk kita bersama, kira-kira bangun gerejanya gimana. Cuman kekurangan Keuskupan Agung Palembang ini beda katanya dengan yang di Keuskupan Jakarta atau Keuskupan di NTT atau keuskupan yang besar-besar. Keuskupan di Palembang ini dilihat kayaknya kalau umat ya, dia tidak akan mau bergerak sebelum romonya bergerak. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain kayak Jakarta, umatnya buatkan kayak gini, romonya tinggal dengar, tinggal menguatkan. Kalau sini jangan. Romo aja bilang begitu, harus semuanya romo sentris. Itu. Mungkin yang lain-lain juga nggak tahu kalau dalam klien apanya. Jadi kelemahan daripada nanti kami di sini yang untuk bersama itu semuanya harus keputusan romo. Sebetulnya kalau romo bilang kan tergantung kalian, dibilang kan. Tapi kalau kami romo tergantung kami, 20 orang umat, pasti 20 orang punya pemikiran berbeda-beda. Akhirnya bisa bentrok. Tak paham kan? Contohnya membuat kegiatan seperti ini. Oh gini. Tapi kalau sudah romo, kalian buatkan salah satu untuk cara pengumpulan dana. Ini amplop. Disuruh umat masing-masing ngasih bantuan sesukarela. Itu kan diam semua. Tapi kalau sudah ketua stasi, nanti kita buatkan iuran segala macam. Wah, ini dikit-dikit ketua stasi ngumpulin duit. Macam kita Kristen B, macam kita perpuluhan katanya kan. Jadi ini salah satunya. Ini kan sinode ini kan salah satu yang memang yang digaungkan kami di sini kan. Itu tadi, karena masa pandemi kan pasti banyak kekurangan atau pos secara sistem keuangan di paroki, di stasi pasti minus. Jadi salah satunya dalam
tahun 2022 ini pastor tuh ngasih amplop kosong ya. Jadi umat mengisi gitu, mengisi. Lain dengan kolekte ya, lain dengan persembahan. Ini semua. Hai guys. Terlempar Bapak kayaknya, Dek. Oh, bapaknya terlempar kayak sebentar, Ustaz. Unmute dulu, Pak. Mic-nya, mic. Kok gangguan ya? Iya. Ya. Jadi salah satu tadi kegiatan Ardas itu atau sinode itu tadi romonya membuatkan umat berpartisipasi dalam hal finansial ya. Baru dalam hal kegiatan-kegiatan juga ada. Lanjut lagi. Ada kira-kira yang mau menanyakan lagi yang lain? Dapat bertanya aja, contohnya apakah seperti ini, dapat nanti kita coba diskusikan. Kami juga ingin masukan dari teman-teman, dari adik-adik dan juga anak muda sekalian. Kira-kira apa yang mau kami terapkan setelah masa pandemi ini, ada membuatkan seperti ini gitu kan. Baik, terima kasih banyak Pak. Kalau dari penjelasan Bapak itu mungkin banyak hal ternyata yang belum kami ketahui seperti itu. Kalau dari saya sendiri memang saya berasal dari stasi kecil. Nah, kalau ditanya tentang Ardas itu, orang tua saya sendiri pasti nggak paham seperti itu. Dan dari paroki sendiri memang kami hanya sebulan itu 2 kali misa, kemungkinan besar memang yang namanya tentang kayak sosialisasi kayak gitu tuh nggak pernah ada seperti itu, Pak. Jadi dari penjelasan Bapak tadi itu bagi saya sendiri, mungkin teman-teman banyak juga kalau ketika mengikuti kegiatan ya, kegiatan OMK atau apa, itu pasti ada bagaimana perkembangan keuskupan kita seperti itu. Tapi kalau dari penjelasan Bapak tadi, saya betul baru ternyata seribet dan serumit itu untuk benar-benar membawa keuskupan kita itu maju seperti itu, bisa tersentuh sampai ke umat yang di stasi-stasi yang kecil seperti itu. Contohnya sendiri ya dari stasi saya memang kecil dan dalam hal arah dasar keuskupan yang lama maupun yang nanti baru ini, kalau saya tanya dengan ibu saya ataupun bude saya atau bude saya pasti nggak paham seperti itu. Ya memang. Dan sama di sini pun bahkan ketua stasi kemarin kan ketika Romo di sana kan dia foto-foto, jadi ketemu dengan Romo-Romo lama kan karena di sana ketemu semua Romonya yang sudah pernah di sini pelayanan, jadi dikirim apa tuh ini lagi pembuatan Ardas, apa tuh Ardas, makanannya dibilang kata stasinya. Jadi
ketawa kami, mungkin ketua stasi baru kan, kami diam aja, terus Romo yang menjawab, ini arah dasar gimana supaya kami bicarakan ini, kata dia. Memang betul, jangankan Bude yang ada di sana, ketua stasi dalam arti kata kan mungkin bukan basis dia kan, bukan pendidikan dia, mungkin dia seorang petani, tapi dipilih menjadi ketua stasi yang mungkin jaraknya kalau dari kota 300 kilo ada, mereka tidak ngerti apa sih, memang benar dibilang, apa sih Ardes tuh sejenis makanan ya dibilang, itu semua kita maklumi, jadi nggak semua orang paham, tapi kalau kita bilang kita terangkan secara sederhana, oh itu ya, yang penting baik aja bergereja, nanti Ardes lah itu katanya kan, memang dengan katipan kita bergereja, menarik dengan umat yang lain tidak aktif, saya rasa Ardes tuh tercapai loh, cuman kan tujuan tuh secara tertulis mungkin mereka nggak tahu, tapi kalau secara praktek bisa jadi mereka udah terapkan. Jadi jangan salah, jangan mereka kita just kamu nggak tahu sih apa kamu tahu enggak, tapi bisa jadi mereka melakukan hal kecil. Contohnya kayak Bude mungkin di sana kan, mungkin dia ikut berpartisipasi, mungkin dia menyumbang sesuatu pun memberikan untuk gereja, sudah artis itu, sudah memang menjadi sinode, atau mengajak yang lain, yuk gereja yuk, ini kan hari ini kan ini ada romonya, yuk ke sana gitu kan. Jadi pemahaman itu tidak mengetahui, tapi mereka sudah laksanakan itu, jangan salah kita menilai. Pasti orang-orang tua kita yang tidak paham sudah melakukan itu. Karena Ardes itu luas cakupannya, memberi sumbangan, mengajak teman lain, bahkan mengajari anak-anak, menegurnya, itu saya rasa sudah, bahkan menyekolahkan kalian untuk ke sana pun, Bude itu sudah melakukan, karena keprihatinan Keuskupan Agung Palembang, keseluruhan kita semuanya, baik itu di Dirjen Dimas Katolik, kekurangan tenaga seperti kalian, anak-anak muda seperti kalian, itu keprihatinan loh. Bahkan kita kekurangan sumber daya manusia yang memang yang harus sarjana, yang punya pendidikan, yang bukan hanya kepintaran ya, tapi punya pendidikan yang memang sesuai dengan diminta orang negara, kurang kita. Jadi orang tua kamu memberikan kami ini sudah memenuhi Ardas, sudah memenuhi apa itu sinode. Jadi anggaplah mereka tidak tahu tapi sudah melaksanakannya. Mana lebih baik? Sudah melaksanakannya walaupun tidak tahu, atau sok-sok tahu terus nggak dilaksanakan? Mana? Coba saya ingin tanya. Poin yang pertama, Pak. Poin pertama. Iya, walaupun dia tidak tahu Ardes itu apa, sinode itu apa, tapi dia sudah mulai, mungkin orang tidak tahu itu apa sakramen, tapi dia sudah melakukan. Jadi hal itulah yang kita tetap kita support, kita terima kasih, baik yang sudah orang tua kita, yang teman-teman kita atau saudara yang sudah berbuat untuk gereja. Itu apa, Suster Teresita ya, bukan Teresia, Teresita. Baik, terima kasih Pak atas banyak hal yang akhirnya juga menyadarkan kami orang-orang muda ini, khususnya teman-teman, bagaimana situasi keadaan, tidak usah langsung ke keuskupan yang luas, tapi bagaimana lingkungan sekitar kita dulu, seperti itu. Seperti tadi Bapak katakan, kita mungkin bahasanya nggak ngerti, ternyata kita sudah melakukan seperti itu. Itu juga bagi saya sudah salah satu partisipasi yang mendukung juga arah dasar dari keuskupan kita, seperti itu. Mungkin apakah teman-teman ada yang ingin menanyakan atau ingin mengetahui lebih lagi seperti itu, boleh bertanya kepada Bapak lagi. Itu Pak, aku mau nanya. Suster, dicatat itu ya, disampaikan juga nanti ke apa kalian. Jadi walaupun ada Ardes tuh umat tidak mengetahui, tapi sudah melaksanakan loh gitu. Jadi sampaikan bahwa jangan dibilang bahwa Ardes tuh nggak tahu segala macam, tapi mereka tidak mengetahui secara formal, tapi pasti sudah melaksanakan di lingkup masing-masing gitu ya. Itu penting itu. Oke, lanjut. Siapa yang mau nanya? Aku mau tanya. Oh, Baby ya? Iya. Aduh, halo anakku. Ini Baby anak nomor 1 nih. Ya. Kan ini aku nggak tahu. Ya, ingin mencari tahu kan. Nah, emang Ardas itu sama po dengan Sinode Keuskupan Agung Palembang? Maksudnya tuh bekerja sama po, Ardas sama Keuskupan sama Sinode Keuskupan Agung Palembang itu. Oh, jadi Ardas itu kan semacam formula yang dibuatkan secara tertulis. Contohnya kayak kita lah, Jokowi membuatkan pembangunan masa kampanyenya akan membuatkan seperti ini, membangun infrastruktur gitu kan.
membangun ini, baru meningkatkan sumber daya manusia, itu Ardas itu semacam tertulis dan juga semacam disusun dengan buku gitu. Sedangkan sinode itu dimulai nanti dari tingkat, mulai dari mereka dari keuskupan sampai kepada paroki, dekanat dulu, keuskupan, dekanat, paroki, baru stasi-stasi, baru ke lingkungan. Jadi kalau sinode itu semacam bersharing gitu. Yuk, apa kira-kira? Terus kalau ditanyakan sinode, apa yang mau kita bicarakan? Ini loh, ada ardasnya tentang ini. Itu. Jadi kesinambungan, satu tentang teorinya, tapi sinode itu praktek gitu. Yuk, kan kalau orang mau kumpul, contohnya hari ini, apa mau kita bicarakan? Kan nggak ngaur gitu. Jangan bicarakan politik, inilah itulah. Tapi arah dasar kita ini loh, arah dasarnya yang mau kita rumuskan ardas tadi gitu. Paham kan? Ardasnya semacam buku, semacam panduan, semacam tujuan yang akan kita godok bersama-sama. Contohnya, ardas kita untuk Keuskupan Agung Palembang, kita kekurangan finansial untuk kegiatan-kegiatan ini. Jadi disinodekan, dirapatkan. Sinode kan bersama, rapat bersama. Kira-kira apa nih? Oh, kita beli lahan aja. Gereja pasti dengan membeli lahan sawit seperti kita kan, gereja kita 2 hektar. Nanti bisa punya finansial. Itu salah satunya kan? Jadi, atau kita kumpuli per orang, per umat, di luar dari kolekte. Contohnya kolekte ketiga untuk membiayai tentang anak muda tadi. Contohnya hari Kapal Youth Day, kita kekurangan. Dikumpuli. Tapi harus rapat dulu. Itu. Paham kan? Ardas itu arahannya, bukunya, petunjuknya, tapi nggak masing-masing gitu melaksanakannya. Harus dirapatkan. Itu. Nggak sembarangan, nggak suka-sukanya Bapak Uskup. Oh, ini ardasnya harus bangun infrastruktur segala macam ya. Umat harus setuju. Enggak. Harus dirapatkan. Sama dengan ketika Jokowi membuat seperti itu, dirapatkan ke Menteri PPR. Gimana Basuki? Bisa dapat bangun jalan seperti ini? Oh bisa. Duit kita berapa? Panggil Mulyani. Oh duit kita dapat ini. Oh panggil lagi yang apa? Penanaman Bapenas. Kurang ini Pak. Minjam gitu. Jadi semacam itulah contohnya keuskupan. Contohnya Keuskupan Agung Palembang. Bagaimana supaya romonya mengenal umatnya? Berarti romo, berarti pastornya harus dekat ke umatnya. Jadi tanggal 18 ini langsung dilaksanakan mereka, karena mereka kan intern mereka. Oke, saya bisa melaksanakan tahun ini untuk romo diosesan yang projo-projo akan live in di Simpang Rambutan 3 hari. Berarti mereka live in, langsung terlaksana kan? Itu sudah mereka rapatkan sebelumnya. Oke, 3 hari. Terus pembiayanya gimana? Gini. Udah sebagian dari keuskupan, sebagian dari stasi. Contohnya kan, ya makanya kan pasti umat yang nanggung. Karena tinggal di rumahnya seperti itu. Sudah disinodekan. Jadi, yang paling nanti, kan sinode ini kan berkelanjutan terus. Sampai pada nanti tingkat lingkungan lah, tingkat stasi. Nanti di situ ketahuan. Kan ini kan masih berjalan. Jadi, ardas itu arah tujuannya, arah dasarnya, panduannya, sedangkan sinode tadi akan dirapatkan atau bersinode tentang apa yang dilakukan terhadap ardas tadi. Setuju apa enggak, mana yang lebih penting gitu. Jadi berkaitan, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa terpisahkan ya. Itu Baby ya. Paham tadi kan? Atau kurang jelas? Itu. Jadi ardas itu semacam buku panduan, anggaplah itu ya, semacam buku panduan. Siapa yang buat? Ya para romo tadi, para bos-bos kita lah dibilang, para yang di atas sana. Dibuat buku panduan, terus nanti diserahkan ke bawah. Ini loh, baru kalian bersinode lah. Kami kemarin sudah bersinode kecil lah kan, antar stasi, karena sudah tahu sebelumnya itu. Jadi kami bersinode, itu tadi satu terlaksana, membuatkan KPU, kartu sumbangan umat atau kartu partisipasi umat. Itu. Jadi ardas itu bisa dilakukan secepat mungkin tanpa sampai bersinode sampai dirembuk, tapi ketika sudah setuju, contohnya 10 gereja, 10 ketua stasi langsung itu. Tapi di sini Keuskupan Agung Palembang ini kehebatannya apa yang disampaikan Romo karena dianggap dia paling mulia, istilahnya dia perwakilan daripada Rasul, umat setuju, nggak pernah protes, nggak tahu kalau kalian dia apa di fakultas. Contohnya kan kalian kan punya termasuk pastor-pastor yang hebat lah, SJ. Biasanya Romo sentris atau kalian biasanya anak muda kan kritis. Oh Romo gini gitu kan? Pasti kan? Apa yang disampaikan Romo belum tentu kalian terima kan?
pasti kritis dulu. Ini Romo. Tapi kalau di sini namanya umat, dia tunduk. Ya Romo, kami ikuti. Mudah-mudahan kami punya rezeki. Jadi itu salah satu tolak ukurnya kalau kita menghadapi Romo di sini. Umat tuh gak banyak protes. Gak kayak pendeta gitu kan. Kalau pendeta banyak diprotes. Kalau kita salutlah dengan Romo kita. Bagaimana pengembalaannya, tidak digaji, bahkan tidak dia punya kepentingan apa-apa, khusus memang 100% pelayan. Kalau pendeta kan beda. Kumpuli duit untuk siapa? Untuk dia sendiri. Untuk gereja dia sendiri. Untuk warisan dia sendiri. Kalau kita kan kumpuli duit untuk ke umat. Itu tentang apa tadi? Abdas dengan sinode. Ada lagi? Silakan, tidak apa-apa. Ya, kita buat seterang mungkin. Bagaimana Romo yang di sana, bagaimana apa kira-kira gitu. Sudah tahu nama uskup kita kan? Uskup baru kita sudah tahu? Sudah. Nama lengkapnya dulu siapa? Coba silakan apa si Ludgar jawab. Iya, coba lengkap. Uskup Yohanes Harun Yuwono. Ya, jangan uskup ya atau monsinyur ya. Uskup Yohanes Harun Yuwono. Uskup emeritusnya jangan lupa. Uskup emeritusnya harus disebut. Iya, masih hidup dia. Lucius Sudarso. Nah, sudah pernah ketemu sosok berdua ini? Sudah pernah ketemu? Yang baru Sudah, belum sih Pak. Pak. Ya. Dulu waktu masih jadi uskup Tanjung Karang baru. Kalau yang Yohanes sekarang ya, belum iya. pernah ketemu. Oh, iya. Yang uskup Harunnya ya? Oh. Uskup Jadi- Harun waktu jadi Monsinyur Palembang sekarang belum pernah. Waktu uskup Tanjung Karang dulu pernah sekali sih Pak. Iya. Kalau saya menafsirkan kedua uskup ini dua sisi berbeda, mungkin dari faktor umur ya, tapi secara kelembutan uskup Harun Yuwono dia ketika melihat kan pernah di sini meresmikan gereja masa Covid itu tahun 2000. Oh, PB masih ada. PB masih ada enggak di Lagan? Oh, enggak ada. Enggak ada. kayaknya. Enggak ada ya, orang siapa Alin ya. Jadi saya baru pertama kali kenal sosoknya. Nampaknya orangnya ya cuek, agak keras, baru dia istilahnya punya komitmen, punya ketegasan lah. Jadi agak cuek lah gitu. Tapi dibandingkan, dia bilang gini waktu itu, melihat gereja-gereja yang indah-indah di sini kan, saya lo dari stasi yang umatnya sedikit, gerejanya dulu dari kayu katanya. Jadi keprihatinan dia waktu dia, tapi di sini besar-besar gerejanya ya dibilang. Cuman wajah berfoto dulu gak mau gitu kan, karena Covid kan, jadi akhirnya Romo Paroki yang foto dengan anak-anak. Baru itu dari secara sisi humanisnya lebih enak masih Romo Aloysius Sudarso. Itu saya lihat ya, lihat dari kelembutannya ngomongnya, walaupun Aloysius jarang senyum, tapi ketika bertemu dengan anak muda, waktu Pesperani kan Aloysius yang kami diundang oleh panitia Pesperani Provinsi Jambi. Dia sampai malam foto dengan anak-anak, tapi dengan anak-anak. Kalau dengan ibu-ibu tidak mau dia. Kalau Romo Harun nggak datang, tapi kalau saya lihat, mudah-mudahan nanti peresmian gereja kami ini mungkin dia berubah sikap kan. Mungkin kok waktu itu mungkin baru sebulan dia jadi uskup di Keuskupan Agung Palembang. Jadi saya lihat agak cuek. Baru yang kedua pas ketemu di Palembang, kaulnya suster FCH. Ada berapa tuh? Ada 16 orang. Kaulnya suster Saritas. Jadi saya ketemu beliau juga. Dia juga tidak mau foto gitu, agak cuek lah orangnya gitu. Kalau Romo Aloysius, humanisnya lebih enak lah gitu. Itu pengalaman saya. Itu. Jadi dua sisi berbeda uskup kita. Nanti kita lihat ke arah mana nanti apanya perkembangan Keuskupan Agung Palembang. Itu sebagai cerita. Lanjut lagi. Ada yang mau bertanya? Baik, mungkin teman-teman jika sudah tidak ada pertanyaan bisa ada sesi dokumentasi mau foto nggak ini?